Pernah nggak kamu merasa ingin berubah, tapi di saat yang sama rasanya sudah terlalu capek untuk memulai? Mau hidup lebih teratur, mau lebih rajin, mau memperbaiki keuangan, mau berhenti dari kebiasaan buruk, tapi baru memikirkannya saja sudah terasa berat. Akhirnya hari ini bilang, besok saja. Besok datang lalu ditunda lagi. Bukan selalu karena kita malas. Kadang memang karena kita sudah terlalu lama memaksa diri untuk kuat, sampai lupa kalau diri sendiri juga butuh istirahat. Masalahnya, kita sering melihat perubahan seolah-olah harus langsung besar. Harus langsung disiplin, langsung produktif, langsung punya tabungan banyak, langsung bisa mengatur hidup dengan baik. Padahal, hidup nggak selalu berubah lewat langkah besar. Seringkali justru dimulai dari hal kecil yang kelihatannya sepele. Misalnya, mulai tidur sedikit lebih teratur, mengurangi satu kebiasaan yang nggak baik, menyisihkan uang walaupun jumlahnya kecil, atau menyelesaikan satu pekerjaan yang selama ini terus ditunda. Kelihatannya sederhana, tapi kalau dilakukan terus, pelan-pelan hidup mulai terasa berbeda. Coba bayangkan kamu sedang berjalan menuju suatu tempat yang cukup jauh. Kalau dari awal kamu terus melihat seberapa jauh tujuanmu, mungkin kamu akan cepat merasa lelah. Tapi kalau kamu fokus pada beberapa langkah di depanmu, perjalanan terasa lebih ringan. Begitu juga dengan hidup. Kamu nggak harus menyelesaikan semuanya hari ini. Kalau kondisi keuangan sedang berantakan, nggak perlu langsung berpikir bagaimana caranya menjadi kaya. Mulai dari mencatat pengeluaran. Kalau hidup sedang berantakan, nggak harus langsung membereskan semuanya. Rapikan satu sudut dulu. Perubahan kecil tetaplah perubahan, dan jangan terlalu sering membandingkan langkahmu dengan orang lain. Kamu mungkin melihat seseorang sudah punya rumah, pekerjaan bagus, tabungan banyak, atau hidup yang terlihat lebih tenang. Tapi kamu nggak pernah tahu perjalanan lengkapnya. Sama seperti orang lain juga nggak tahu berapa banyak hal yang sudah kamu lewati untuk sampai di titik sekarang. Setiap orang punya waktu, kondisi, dan beban yang berbeda. Jadi, kalau hari ini kamu hanya mampu melakukan sedikit, bukan berarti kamu gagal. Mungkin memang itu kemampuanmu hari ini. Dan itu nggak apa-apa. Yang penting, jangan berhenti memperhatikan arah hidupmu. Pelan bukan berarti diam. Istirahat bukan berarti gagal. Memulai lagi juga bukan berarti kamu kembali ke titik nol. Kamu hanya sedang melanjutkan perjalanan dengan cara yang lebih manusiawi. Jadi, kalau hari ini kamu belum menjadi versi terbaik dari dirimu, nggak perlu terlalu keras pada diri sendiri. Cukup tanyakan, apa satu hal kecil yang bisa aku perbaiki hari ini? Lalu lakukan. Besok ulangi lagi. Karena terkadang, hidup yang lebih baik bukan dibangun dari perubahan besar dalam semalam, tapi dari langkah-langkah kecil yang terus dilakukan, meskipun pelan. Kadang yang membuat kita sulit berubah bukan karena kita nggak tahu harus melakukan apa, tapi karena kita terlalu banyak memikirkan semuanya sekaligus. Baru mau memperbaiki satu hal, sudah kepikiran masalah yang lain. Baru mau mulai menabung, ingat kebutuhan yang belum dibayar. Baru mau hidup lebih sehat, sudah merasa nggak punya waktu. Akhirnya kepala penuh, tapi nggak ada yang benar-benar dimulai. Kalau kamu sedang berada di kondisi seperti ini, coba berhenti sebentar. Nggak semua masalah harus diselesaikan dalam satu waktu. Pilih satu yang paling penting, kerjakan sebisanya, lalu lanjutkan ke yang berikutnya. Ada juga hari-hari ketika kita sudah berusaha, tapi hasilnya belum kelihatan. Sudah mencoba mengatur uang, tapi masih saja ada pengeluaran mendadak. Sudah berusaha lebih sabar, tapi masih gampang emosi. Sudah mencoba bangun lebih pagi, tapi beberapa hari kemudian kembali berantakan. Di titik seperti itu, kita sering merasa percuma. Padahal perubahan memang nggak selalu berjalan lurus. Ada hari ketika kita maju, ada hari ketika kita kembali ke kebiasaan lama. Yang perlu dilihat bukan satu hari yang berantakan, tapi kebiasaan kita dalam jangka panjang. Satu hari gagal bukan berarti seluruh usaha kita sia-sia. Kamu juga nggak harus menunggu punya semangat besar untuk mulai melakukan sesuatu. Kadang semangat justru muncul setelah kita mulai bergerak. Misalnya, kamu sedang malas membereskan kamar. Nggak perlu langsung membersihkan semuanya. Cukup mulai dari mengambil pakaian yang berserakan. Setelah itu mungkin kamu terdorong untuk merapikan meja. Lalu tanpa sadar, kamar yang tadinya berantakan mulai terlihat lebih nyaman. Hal kecil bisa menciptakan momentum. Jadi kalau hari ini rasanya berat, jangan menunggu perasaan menjadi sempurna. Mulai dari sesuatu yang paling ringan. Dan kalau suatu saat kamu merasa tertinggal, ingat bahwa hidup bukan perlombaan yang semua orang harus sampai di garis akhir pada waktu yang sama. Ada orang yang menemukan jalannya lebih cepat, ada yang harus berputar dulu, ada yang sempat berhenti karena keadaan. Itu bukan berarti salah satunya lebih berharga. Mungkin sekarang kamu sedang berada di fase membangun sesuatu yang belum bisa dilihat orang lain. Membangun kebiasaan, memperbaiki diri, belajar mengatur hidup, atau sekadar belajar berdamai dengan keadaan. Hasilnya mungkin belum terlihat hari ini, tapi bukan berarti nggak ada proses yang sedang terjadi.
Kadang kita terlalu sibuk mengejar perubahan sampai lupa menikmati hidup yang sedang dijalani. Setiap bangun tidur, yang dipikirkan sudah target, pekerjaan, uang, keluarga, masa depan, dan berbagai hal yang belum selesai. Bahkan ketika sedang istirahat pun pikiran masih bekerja. Akhirnya badan memang berhenti, tapi kepala nggak pernah benar-benar istirahat. Padahal ada kalanya kamu nggak perlu melakukan apa-apa dulu. Duduk sebentar minum air, menarik napas, atau sekadar menikmati suasana rumah yang tenang juga bagian dari menjaga diri. Karena kalau terus memaksa berjalan saat tenaga sudah habis, perjalanan yang seharusnya membawa kita ke tempat yang lebih baik, justru terasa semakin berat. Hal lain yang sering nggak kita sadari adalah keinginan untuk berubah. Kadang muncul karena kita merasa diri kita sekarang kurang baik. Kita melihat orang lain yang lebih disiplin, lebih sukses, lebih rapi hidupnya, lalu mulai bertanya, kenapa aku nggak bisa seperti dia? Dari situ, perubahan terasa seperti sebuah kewajiban untuk membuktikan bahwa kita juga mampu. Padahal kamu nggak harus berubah untuk mengalahkan siapa-siapa. Kamu cukup berubah karena kamu ingin hidupmu sedikit lebih nyaman. Kalau sebelumnya sering boros belajar mengatur uang, kalau sebelumnya sering menunda, coba selesaikan satu hal lebih cepat. Bukan untuk terlihat hebat, tapi supaya hidupmu sendiri terasa lebih ringan. Mungkin selama ini kamu juga terlalu fokus pada apa yang belum kamu punya, sampai lupa melihat apa yang sudah berhasil kamu lewati. Kamu mungkin belum punya tabungan sebanyak yang diinginkan, tapi setidaknya sekarang kamu mulai belajar mengatur pengeluaran. Kamu mungkin belum punya pekerjaan impian, tapi kamu masih berusaha bertahan dan belajar. Kamu mungkin belum menjadi orang yang paling sabar, tapi sekarang kamu sudah mulai sadar ketika emosimu naik. Jangan remehkan perkembangan kecil seperti itu. Karena seringkali, perubahan terbesar justru dimulai dari kesadaran sederhana bahwa ternyata aku sudah nggak sama seperti dulu. Ada saatnya kamu harus menerima bahwa beberapa hal memang membutuhkan waktu. Masalah keuangan nggak selalu selesai dalam 1 bulan. Kebiasaan buruk nggak selalu hilang setelah beberapa kali mencoba. Rasa takut juga nggak selalu langsung menghilang, hanya karena kita sudah berani sekali. Semuanya perlu proses. Seperti menanam sesuatu, kamu nggak bisa terus menggali tanah setiap hari. Hanya untuk memastikan, apakah akarnya sudah tumbuh. Kamu cukup menyiram, merawat, lalu memberinya waktu. Begitu juga dengan dirimu. Lakukan bagianmu hari ini, kemudian beri kesempatan pada proses untuk bekerja. Ada kalanya perubahan terasa sulit karena kita membawa terlalu banyak beban dari masa lalu. Kesalahan yang pernah dibuat terus diingat, keputusan yang dulu terasa salah terus dipikirkan, sampai akhirnya kita takut mengambil langkah baru. Kalau nanti gagal lagi bagaimana? Pertanyaan seperti itu bisa membuat kita memilih diam. Tapi padahal masa lalu seharusnya menjadi tempat belajar, bukan tempat tinggal. Kamu memang nggak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tapi kamu masih punya kesempatan untuk menentukan apa yang ingin dilakukan setelahnya. Nggak perlu menunggu semuanya terasa pasti. Cukup mulai dengan keputusan kecil yang menurutmu lebih baik daripada keputusan kemarin. Mungkin ada juga hal-hal yang selama ini kamu pertahankan hanya karena sudah terbiasa. Kebiasaan begadang, terlalu sering membuka media sosial, membeli sesuatu karena ingin terlihat baik di mata orang lain, atau terus mengatakan iya, meskipun sebenarnya kamu sudah kelelahan. Kita sering mengira perubahan harus menambah banyak hal baru. Padahal kadang perubahan justru dimulai dengan mengurangi hal yang menguras tenaga, mengurangi pengeluaran yang nggak perlu, mengurangi waktu untuk membandingkan diri, mengurangi keinginan untuk selalu menyenangkan semua orang. Saat beberapa hal mulai dilepaskan, kamu mungkin baru sadar bahwa ternyata selama ini kamu membawa beban yang sebenarnya nggak harus dibawa. Dan jangan merasa bersalah ketika kamu memilih jalan yang lebih pelan. Di zaman ketika semua orang terlihat sibuk dan produktif, istirahat kadang dianggap seperti kemunduran. Padahal tubuh dan pikiran punya batas. Kalau setiap hari dipaksa bekerja tanpa jeda, wajar kalau suatu saat kamu merasa kosong. Ada perbedaan antara malas dan benar-benar membutuhkan waktu untuk memulihkan tenaga. Kamu perlu belajar mengenali keduanya. Karena merawat diri bukan berarti menghindari tanggung jawab. Justru dengan memberi diri sendiri ruang untuk bernapas, kamu bisa kembali menjalani tanggung jawab dengan kondisi yang lebih baik. Kalau hari ini kamu sedang berusaha memperbaiki hidup, mungkin kamu nggak perlu membuat daftar perubahan yang terlalu panjang. Pilih satu hal saja. Misalnya, mulai mencatat pengeluaran selama seminggu, atau membatasi waktu bermain ponsel sebelum tidur, atau menyelesaikan pekerjaan kecil yang biasanya selalu ditunda. Setelah itu lihat apa yang berubah. Kalau sudah terasa lebih mudah, baru tambahkan satu hal lagi. Dengan cara seperti ini, perubahan nggak terasa seperti hukuman. Isi menjadi bagian yang kecil dari kehidupan sehari-hari. Dan karena terasa ringan, kemungkinan untuk bertahan justru lebih besar. Jadi kalau hari ini kamu merasa belum banyak berubah,
Jangan langsung menganggap dirimu gagal. Mungkin kamu sedang tumbuh dengan cara yang belum bisa kamu lihat. Setiap kali kamu mencoba lagi, setiap kali kamu memilih hal yang sedikit lebih baik, dan setiap kali kamu berani memperbaiki kesalahan, sebenarnya kamu sedang bergerak. Nggak harus cepat, nggak harus sempurna. Yang penting, kamu nggak berhenti memperhatikan hidupmu dan terus belajar menjalaninya dengan lebih baik. Kalau ada satu hal yang bisa kamu lakukan setelah mendengar semua ini, mungkin cukup pilih satu perubahan kecil. Nggak perlu 10 hal sekaligus. Rapikan satu kebiasaan, selesaikan satu urusan, sisihkan sedikit uang, kurangi satu hal yang membuat pikiranmu berat, atau beri dirimu waktu untuk istirahat. Karena perubahan yang bertahan, lama seringkali bukan datang dari keputusan besar yang dibuat dalam satu malam, tapi dari pilihan-pilihan kecil yang kita ulang setiap hari. Dan suatu hari nanti, mungkin kamu akan melihat kembali dirimu yang sekarang dan tersenyum, bukan karena hidupmu sudah sempurna, tapi karena kamu sadar bahwa ternyata kamu sudah berjalan cukup jauh. Jadi pelan-pelan saja, nggak perlu memaksakan diri untuk menjadi orang lain. Cukup menjadi dirimu sendiri yang sedikit lebih tenang, sedikit lebih bijak, dan sedikit lebih baik dari kemarin. Karena setiap langkah kecil tetap punya arti, selama kamu terus memilih untuk melangkah.